Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi Awe, AKMSI, CFR, CFTax yang berjudul Membangun Mindset Entrepreneurship. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farisyardana Hilman Abdul Latif dengan NIM 720-322-0020. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, kelas A Akuntansi 2020, Universitas Negeri Medan. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama transformasi kewirausahaan, yang kedua pola pikir kewirausahaan, yang ketiga inovasi dan kreativitas, dan yang keempat motivasi berprestasi. Yang pertama, transformasi kewirausahaan. Transformasi kewirausahaan adalah suatu sistem perubahan pola dan cara menjalankan suatu usaha dari sistem sebelumnya yang pernah ada, yang bertujuan memudahkan untuk menjalankan suatu kegiatan wirausaha. Proses transformasi dalam kewirausahaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, transformasi pola pikir atau mindset dan paradigma, yaitu sebuah transformasi pemikiran, sikap, motif, semangat, dan karakter yang lama untuk berubah menjadi seorang berpikiran sama dengan seorang entrepreneur yang cerdas. Yang kedua, transformasi cara berpikir yang lama untuk berubah dari kebiasaan yang selalu menggunakan logika ke pola pikir kreatif dalam menemukan inspirasi, ide, dan peluang bisnis. Yang ketiga, transformasi entrepreneurial dari bersikap sebagai entrepreneur atau owner menjadi manajer, pengelola bisnis atau intrapreneur atau entrepreneurial organization yang profesional. Yang keempat, transformasi entrepreneurial dari pola pikir owner ke pola pikir sebagai investor. Setelah seorang pebisnis sukses, pola pikirnya berubah dan berkembang ingin menjadi seorang investor untuk mengembangkan bisnisnya dengan melakukan ekspansi pada bisnis yang sedang dijalankannya. Faktor yang mendorong seorang menjadi entrepreneur, yang pertama faktor individu atau personal, yang kedua suasana kerja, yang ketiga tingkat pendidikan, yang keempat personality atau kepribadian, yang kelima prestasi pendidikan, yang keenam dorongan dari keluarga, yang ketujuh lingkungan dan pergaulan, yang kedelapan adanya rasa ingin lebih dihargai atau self-esteem, dan yang kesembilan keterpaksaan dan keadaan. Alasan seseorang tidak siap menjadi wirausahawan: yang pertama, tidak memiliki motivasi diri, yang kedua, tidak memiliki tabungan, yang ketiga, merasa takut di bawah tekanan, yang keempat, riset yang dilakukan belum sempurna, yang kelima, tidak memiliki semangat untuk memulai bisnis, dan yang keenam, strategi bisnis kurang tepat. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan: yang pertama, kemampuan untuk merencanakan sesuatu. Segala rencana bisnis untuk mencapai tujuan tertentu di berbagai bidang, termasuk keuangan, pemasaran, proses produksi, penjualan, dan tim, harus bisa direncanakan dengan matang oleh seorang wirausahawan. Yang kedua, kemampuan interpersonal. Kemampuan yang satu ini berhubungan dengan cara membangun dan memelihara hubungan positif dengan pelanggan, klien, karyawan, investor, akuntan, dan pelaku bisnis lainnya untuk mencapai keberhasilan usaha. Yang ketiga, kemampuan pemasaran. Memasarkan produk memerlukan skill khusus sehingga orang-orang mau membeli barang atau memakai jasa para wirausahawan. Yang keempat, kemampuan dasar manajemen. Meskipun seorang wirausahawan suatu saat membutuhkan karyawan tertentu untuk menjalankan bisnisnya, maka ia harus tahu dengan benar sumber daya manusia yang terbaik bagi usahanya. Yang kelima, kemampuan memimpin. Setiap bisnis pasti membutuhkan pemimpin untuk menunjukkan visi dan misi perusahaan agar menginspirasi karyawan demi mencapai tujuan sukses bersama. Mitos-mitos mengenai entrepreneurship: yang pertama, beberapa orang lahir untuk menjadi pengusaha. Yang kedua, satu-satunya syarat bisnis sukses adalah ide yang bagus. Yang ketiga, memulai bisnis baru menjamin kebebasan. Yang keempat, hanya uang yang memotivasi karyawan. Yang kelima, meluncurkan bisnis menjamin kekayaan instan. Yang keenam, semua tanggung jawab jatuh kepada pemilik usaha. Yang ketujuh, bisnis membutuhkan seorang dengan gelar MBA di posisi pimpinan. Yang kedelapan, berhenti adalah untuk pecundang. Yang kesembilan, hanya ada dua masa depan bisnis, yaitu berkembang atau gagal. Dan yang kesepuluh, kunci rahasia menuju sukses. Yang kedua, pola pikir kewirausahaan. Pengertian entrepreneurship menurut beberapa ahli. Yang pertama, Heath mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses menciptakan sesuatu yang baru yang bernilai dengan memanfaatkan usaha dan waktu dengan memperhatikan risiko sosial, fisik, dan keuangan. Yang kedua, Bird mendefinisikan entrepreneurship sebagai penciptaan nilai melalui penciptaan organisasi. Yang ketiga, Stephenson
mendefinisikan entrepreneurship sebagai pengejaran peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang dikendalikan saat ini. Dan yang keempat, Scrum mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seseorang atau sekelompok orang yang memikul resiko ekonomi untuk menciptakan organisasi baru yang akan mengeksploitasi teknologi baru atau proses inovasi yang menghasilkan nilai untuk orang lain. Dari beberapa definisi tersebut, maka entrepreneurship dapat diartikan sebagai aktivitas untuk menciptakan peluang dalam menghasilkan sesuatu yang baru. Definisi mindset. Menurut Merriam-Webster, mindset adalah sikap mental atau kecenderungan. Mindset adalah pola pikir, sikap mental, kecenderungan, kebiasaan, dan disposisi yang menginformasikan kepada individu untuk menafsirkan dan bereaksi pada kondisi eksternal, lingkungan, dan situasi. Menurut Carol Dweck, seorang ahli psikologi Stanford, mindset terbagi menjadi dua jenis, yaitu fixed mindset. Fixed mindset adalah mindset yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menghindari tantangan, mudah menyerah saat menemukan kesulitan, memandang bahwa usaha adalah hal yang sia-sia, mengabaikan kritik yang membangun, dan merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Yang kedua, growth mindset. Growth mindset adalah mindset yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berani menghadapi tantangan, bertahan saat sulit, memandang usaha sebagai sebuah jalan, belajar dari kritikan, belajar dan terinspirasi dari kesuksesan orang lain. Pengertian entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset adalah cara berpikir yang memungkinkan individu mengatasi tantangan, bersikap tegas, dan menerima tanggung jawab atas hasil. Mindset ini adalah kebutuhan konstan untuk meningkatkan keterampilan, belajar dari kesalahan, dan mengambil tindakan atas ide-ide. Ada 4 komponen utama entrepreneurial mindset, yaitu 1. Gaya intuitif kognitif, kecenderungan untuk mengambil perspektif luas tentang masalah dan mengambil kesimpulan dan tindakan dengan cepat meski hanya sedikit informasi. Yang kedua, entrepreneurial alertness, yaitu kemampuan mencari dan mengidentifikasi informasi baru, kemampuan untuk terhubung dengan informasi sebelumnya, kemampuan untuk mengevaluasi apakah informasi mempresentasikan sebuah peluang. Yang ketiga, metakognisi entrepreneur. Hal ini berarti bahwa melihat sesuatu dengan berbagai sudut pandang dan holistik. Berorientasi pada tujuan, pengetahuan metakognitif, pengalaman metakognitif, pilihan metakognitif, dan self-monitoring. Yang keempat, research, yaitu pemerolehan sumber daya, pemeliharaan sumber daya, dan pengembangan sumber daya. Karakteristik mindset entrepreneur: yang pertama, mereka sangat tertarik mencari peluang baru. Yang kedua, mereka mencari peluang dengan disiplin yang tinggi. Yang ketiga, mereka mengejar peluang terbaik dan tidak menghabiskan energi untuk setiap pilihan. Yang keempat, mereka fokus pada tindakan. Dan yang kelima, mereka melibatkan energi semua orang dalam domain mereka. Cara mengembangkan entrepreneurial mindset. Yang pertama, develop habits of self-leadership, yaitu proses individu yang mempengaruhi sikap, tindakan, dan pikiran untuk mencapai self-direction dan self-motivation. Yang kedua, develop habits of creativity, yaitu kreativitas adalah kemampuan untuk memproduksi ide baru, wawasan penemuan, produk atau objek artistik yang dianggap sebagai keunikan, bermanfaat, dan bernilai bagi lainnya. Yang ketiga, develop habits of improvisation, yaitu improvisasi adalah seni yang secara spontan muncul tanpa persiapan. Materi yang ketiga mengenai inovasi dan kreativitas. Pengertian inovasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Apa yang dianggap baru oleh seseorang pada suatu konteks dapat menjadi sesuatu hal yang sudah lama bagi orang lain di dalam konteks lain. Ciri-ciri pribadi yang inovatif: yang pertama, challenge status quo, yaitu tidak merasa puas dengan keadaan yang ada dan selalu mempertanyakan otoritas dan rutinitas serta mengkonfrontasikan asumsi-asumsi yang ada. Yang kedua, curious, yaitu senantiasa mengeksplorasi lingkungannya dan menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan baru. Yang ketiga, visionary, memiliki imajinasi yang tinggi dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Yang keempat, take risks, yaitu melampaui wilayah yang dianggap menyenangkan, berani mencoba dan menanggung kegagalan. Yang kelima, self-accepting, yaitu tidak terikat dengan apa-apa yang dipandang baik menurut orang lain. Yang keenam, fleksibel atau adaptif,
yaitu terbuka bagi setiap perubahan, mampu melakukan penyesuaian terhadap rencana-rencana yang telah dibuat, dan menyajikan berbagai solusi dan gagasan. Yang ketujuh, reflektif, menginkubasi setiap masalah dan tantangan, mencari dan merenungkan berbagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, committed to learning, berusaha mencari pengetahuan secara terus-menerus, menyeimbangkan setiap informasi yang terkumpul dan menyelaraskan setiap tindakan. Yang kesembilan, balances intuition and analysis, memilih dan memilah di antara pemikiran divergen dan pemikiran konvergen, memiliki intuisi tertentu sebelum melakukan analisis, meyakini apa yang sudah dianalisis dan menggunakannya secara hati-hati dengan menggunakan akal. Yang ke-10, situationally collaborative, yaitu berusaha menyeimbangkan pemikiran dari setiap individu, membuka pelatihan dan mencari dukungan organisasi. Yang ke-11, resilient, yaitu merefleksi hal-hal yang dianggap mengecewakan atau yang tidak diinginkan, belajar dengan cepat dari umpan balik, berkemauan untuk mencoba dan terus mencoba lagi. Dan yang terakhir, persevering, yaitu bekerja keras dan tekun, memperjuangkan gagasan-gagasan baru dengan gigih, dan memiliki komitmen terhadap hasil-hasil yang digariskan. Cara meningkatkan inovasi dalam organisasi: yang pertama, memiliki visi untuk berubah. Yang kedua, berpikir seperti pemodal yang berani mengambil risiko. Yang ketiga, memerangi ketakutan akan perubahan. Yang keempat, mematahkan aturan. Yang kelima, memiliki suatu rancangan usulan yang dinamis. Yang keenam, beri setiap orang 2 pekerjaan. Yang ketujuh, membangun prototipe. Yang kedelapan, menerima kegagalan. Yang kesembilan, bersemangat. Dan yang kesepuluh, kolaborasi. Pengertian kreativitas. Kreativitas atau creativity adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Alfred North Whitehead untuk menunjukkan suatu daya di alam semesta yang memungkinkan hadirnya entitas aktual yang baru berdasarkan entitas aktual yang lain. Kreativitas adalah prinsip kebaruan atau novelty. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk memikirkan, melahirkan, atau menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan atau karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang pernah ada sebelumnya. Ciri-ciri pribadi yang kreatif. Yang pertama, menyadari kemungkinan banyak jawaban daripada satu jawaban yang benar. Yang kedua, melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk mencapai sukses. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat permasalahan dari perspektif yang lebih luas, kemudian memfokuskannya pada kebutuhan untuk berubah. Yang keempat, mencoba melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Dan yang kelima, mengkorelasikan ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan inovasi. Cara meningkatkan kreativitas dalam organisasi: yang pertama, memasukkan kreativitas sebagai nilai inti organisasi, merangkul keragaman, mengharapkan kreativitas, memberi ruang pada kegagalan, mendorong rasa ingin tahu, melakukan perubahan tata ruangan secara periodik, memandang masalah sebagai tantangan, memberikan pelatihan kreativitas, memberikan dukungan, mengembangkan prosedur untuk menangkap ide-ide, berbicara dengan pelanggan, mencari tahu kegunaan produk atau jasa perusahaan, dan memberi penghargaan terhadap kreativitas. Perbedaan inovasi dan kreativitas. Inovasi memikirkan sesuatu hal yang baru, sedangkan kreativitas membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Yang kedua, inovasi menghasilkan gagasan, sedangkan kreativitas membawa gagasan ini ke kehidupan. Yang ketiga, inovasi berhubungan dengan pengalaman, kreativitas berhubungan dengan sebuah pengamatan. Dan yang keempat, jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan Anda telah menciptakan. Sedangkan di kreativitas, jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Yang keempat, motivasi berprestasi. Motivasi merupakan dorongan untuk berbuat sesuatu yang mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi berprestasi adalah menerapkan standar kinerja dan standar kesempurnaan yang tinggi, mendorong orang lain dan diri sendiri untuk berprestasi, mencapai bahkan melebihi sasaran yang ditetapkan. Motivasi dalam suatu perbuatan memegang peran yang sangat penting. Lemahnya upaya yang dikerahkan seseorang dalam mengerjakan sesuatu sangat ditentukan oleh motivasinya. Oleh karena itu, mengetahui dan membina motivasi yang benar adalah suatu keharusan bagi siapa saja yang ingin meraih keberhasilan. Demikian pula dalam berwirausaha. Dalam berwirausaha dibutuhkan semangat dan motivasi yang tinggi. Motivasi ini menjadi pendorong yang kuat bagi wirausaha untuk mencapai hasil yang baik. Motivasi berprestasi menjadi tanda bagi wirausahawan bahwa ia tidak mudah menyerah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Yang pertama, memiliki tanggung jawab yang tinggi pada tugasnya. Yang kedua, menetapkan tujuan yang menantang, sulit dan realistik. Yang ketiga, memiliki harapan sukses. Yang keempat, melakukan usaha yang keras untuk mencapai kesuksesan. Yang kelima, tidak memikirkan kegagalan. Dan yang keenam, berusaha memperoleh hasil yang terbaik. Kesimpulan dari pembahasan ini ialah, bagi seorang pebisnis, entrepreneurship mindset adalah modal awal sekaligus fondasi untuk mencapai kesuksesan. Ada beberapa alasan kenapa entrepreneurship mindset begitu penting bagi seorang pebisnis. Misalnya saja terkait pengambilan keputusan. Saat akan melakukan hal baru dan di luar kebiasaan, orang umumnya akan merasa ragu bahkan takut. Perasaan-perasaan seperti ini sangat manusiawi. Akan tetapi jika tidak berubah, bisnis justru akan semakin terpuruk. Butuh keberanian besar untuk memulai sebuah perubahan. Selain itu, dibutuhkan juga komitmen kuat untuk mengambil tindakan. Semua itu adalah bagian dari entrepreneurship mindset. Dengan mempunyai mindset entrepreneur, seorang pelaku bisnis bisa mengambil risiko untuk keluar dari zona nyaman demi kemajuan bisnisnya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.